Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Ramadan, NIM 2087128. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pengantar belajar motorik. Yaitu yang pertama, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 2. Fase belajar motorik tingkat kedua merupakan fase pengasah keterampilan motorik koordinasi halus. Fase ini adalah fase belajar setelah individu belajar secara kasar. Fase ini bisa juga disebut dengan fase lanjutan dari fase pertama. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat 2 ini adalah peningkatan penguasaan kemampuan koordinasi secara halus, yaitu kualitas gerakannya dilakukan sudah meningkat. Perkembangan proses belajar pada fase ini ditandai oleh beberapa kemajuan dan diwarnai oleh beberapa permasalahan. Kemajuan-kemajuan yang diperoleh antara lain dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas gerakan, penerimaan informasi melalui otot semakin meningkat, peningkatan kecepatan dalam menginstruksi gerakan, semakin lengkapnya konstruksi gerakan yang dibangun, adanya simpanan motorik atau ingatan yang dimiliki, motivasi belajarnya mulai stabil dan tidak terganggu dengan kegagalan, keberanian dan keyakinan dalam melakukan gerakan semakin meningkat. Ciri-ciri khusus belajar motorik tingkat kedua. Pertama, struktur dasar gerakan. Struktur gerakan merupakan hubungan antara fase awal, utama, akhir dalam suatu gerakan. Pada fase belajar motorik tingkat kedua ini, ketiga tahapan di atas dapat ditandai dengan pada fase awal, dapat merencanakan dan mempersiapkan gerakan yang dilakukan fase utama, dapat melakukan gerakan dengan baik dan tujuan gerakan tercapai. Fase akhir dapat mengembalikan keseimbangan dengan baik. Contohnya, seseorang melompat tidak langsung melakukan gerakan melompat, tapi didahului oleh gerakan ayunan dengan diikuti dengan kaki atau gerakan lainnya. 2. Irama gerakan. Irama gerakan adalah ciri-ciri yang menggambarkan antara pelaksanaan bagian-bagian gerakan dengan dimensi ruang dan waktu yang digunakan pada setiap gerakan. Contohnya, pada saat permainan basket, irama yang tersendat-sendat dan kaku sudah tidak terlihat. Hal ini dikarenakan efek dari semakin meningkatnya peran dan fungsi alat penerima dan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan. 3. Luas gerakan. Penggunaan ruang yang digunakan dalam pelaksanaan satu gerakan. Pada fase ini, semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan ruangan dalam pelaksanaan gerakan. Contohnya, dalam permainan bola basket, menyesuaikan dengan luas gerakan tidak berlebihan dan kekurangan penggunaan tenaga agar terciptanya efektivitas luas gerakan yang baik. 2. Struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. Fase belajar tingkat kedua menuntut aktivitas belajar yang tinggi. Untuk dapat melaksanakannya, dibutuhkan persiapan-persiapan yang tinggi dari peserta didik. Kesiapan yang dimaksud antara lain yaitu kesiapan dalam melakukan pengulangan latihan, kesiapan dalam menerima beban kerja fisik, kesiapan untuk berkonsentrasi penuh, serta kesiapan untuk turut aktif dalam proses berpikir. Jadi, tugas utama dari guru pendidikan jasmani dalam hal ini adalah melakukan analisis kesalahan-kesalahan gerakan yang terjadi pada setiap fase gerakan, sehingga peserta didik akan selalu melakukan pengendalian dan pengaturan kembali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama gerakan itu berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.